Jadi kita ini lolos passing grade, tapi tidak dapat mengisi formasi. Kemudian untuk prosedur selanjutnya apa teman-teman? Nah, prosedur selanjutnya, kalau misalkan di sini disampaikan menunggu optimalisasi formasi dan pengumuman berkasan, ini adalah belum benar, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, tentunya kita sering sekali ya mendengar berseliweran di media sosial terkait tentang hal ini, teman-teman, yaitu tampilan, yaitu keterangan hasil P3K tahap 2. Nah, di sini ada keterangan hasil P3K tahap 2, kemudian di sini diterjemahkan artinya, kemudian di sini diterjemahkan untuk prosedur selanjutnya. Nah, pada video ini kita akan berbagi informasi dan juga melakukan pengecekan bersama apakah dengan hasil yang kita dapatkan dari 3 contoh status ini, yang artinya seperti ini, maka prosedurnya itu apakah benar seperti ini, teman-teman. Misalkan untuk lulus, ini adalah kita langsung menunggu pengumuman untuk berkasan bahan. Kemudian kalau misalkan kita tidak dapat mengisi formasi, apakah kita langsung menunggu optimalisasi formasi atau pengumuman pemberkasan bahan. Kalau misalkan tidak lulus, ini apakah kita langsung mengikuti ujian P3K tahap 3 jika masih ada formasi atau tidak? Nah, kira-kira bagaimanakah untuk analisanya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini sengaja saya tampilkan untuk 2 layar, teman-teman. Nah, di sini yang pertama ini adalah kita tampilkan keterangan hasil P3K tahap 2 yang mana teman-teman kemarin sudah dapat melihat ya sebenarnya pada tanggal 16 mulai jam 11 malam. Namun pada tanggal 17 kemarin itu mulai sekitar jam 2 siang itu tampilannya berubah dan ternyata untuk pengumuman hasil P3K Guru tahap 2 ini ditunda tanggal 21 Desember tahun 2021, teman-teman. Ini adalah jadwal yang terbaru. Nah, sekarang kita kembali ke pokok pembahasan. Oke, sobat-semuanya coba kita perhatikan. Dalam keterangan hasil P3K tahap 2 ini, di sini disebutkan teman-teman, yaitu jika kita mendapatkan hasil lulus, nah ini dapat dikatakan sebenarnya bukan hanya lulus teman-teman, tapi di sini lulus dan mengisi formasi. Artinya di sini kita ini mendapatkan perankingan terbaik ya, dan kita masuk passing grade, entah itu di sini P1. Nah, P1 ataukah kita P2 ataukah kita P3. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan lulus dan mengisi formasi, di sini artinya itulah teman-teman lolos passing grade dan juga lulus formasi. Yang dimaksud dengan lulus formasi ini adalah teman-teman mendapatkan perankingan terbaik atau mendapatkan nilai yang tertinggi dalam satu persaingan formasi yang diperebutkan. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini apakah, di sini nanti, untuk lulus dan mengisi formasi ini sudah aman? Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, untuk pengumumannya nanti masih ditunda yaitu tanggal 21 Desember 2021. Nah, di sini kalau misalkan kita masih dalam tahap pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 yang diumumkan tanggal 21 Desember 2021, ini adalah masih dalam pengumuman yaitu prasanggah, teman-teman. Yaitu masih dalam pengumuman prasanggah. Nah, di sini sesuai dengan pengalaman di tahap 1 kemarin, kalau misalkan teman-teman dinyatakan lulus dan mengisi formasi, kalau misalkan di sini masih dalam pengumuman, hasil yang prasanggah, ini belum dapat dikatakan aman, teman-teman. Dan untuk prosedur selanjutnya, ini adalah untuk pengumuman prasanggah, kalau misalkan di sini disebutkan menunggu pengumuman pemberkasan bahan, ini adalah belum tentu benar, teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan meskipun kita lulus dan mengisi formasi di masa prasanggah, ini kita nanti masih ibaratkan berdiri di pinggir jurang, teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti pada masa sanggah ini, nah ini ya, pada masa sanggah, yang nanti akan diberikan tanggal 24 sampai 22 sampai 24 Desember, ini pesaing kita mengajukan sanggah dan ternyata sanggahnya diterima, kemudian hasil sanggahannya yang diterima itu nilainya itu bisa diakui dan melebihi nilai dari kita yang sudah lulus dan mengisi formasi, itu nanti kita tidak jadi lulus, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman yang di tahap 1 kemarin itu banyak sekali teman-teman yang di luar Jawa ya, itu yang laporan ke saya
banyak sekali yang sudah terlanjur syukuran ya, sudah terlanjur syukuran, bancaan. Nah, ternyata pada pascasanggah tanggal ini, nanti pascasanggah, ternyata tidak jadi lulus dikarenakan kalah saing dengan teman-teman yang berhasil mengajukan sanggah. Jadi kalau misalkan di sini, kita dikatakan pada pengumuman yang prasanggah tanggal 21 nanti, setelah kita lulus dan mengisi formasi, di sini kita langsung menunggu pemberkasan itu belum benar, teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan sudah pengumuman pascasanggah saja, ini adalah, keterangan yang ada di sini dan proses selanjutnya, ini benar dapat dilakukan. Kalau teman-teman sudah lulus pengumuman pascasanggah, maka nanti teman-teman ini menunggu pengumuman pemberkasan bahan yang, dicek di akun SSI ASN, teman-teman. Nah, di sana nanti akan ada link tombol untuk kita mengisi daftar riwayat hidup dan juga upload pemberkasan. Terkait tentang berkas apa yang harus disiapkan, ini sudah saya sediakan pada video saya sebelumnya. Kemudian teman-teman kalau misalkan kesulitan mencari, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti akan saya sematkan videonya di deskripsi. Nah, ini ya, untuk keterangan yang nomor satu, kalau misalkan kita lulus prasanggah, itu kita menunggu pemberkasan itu belum benar, tapi kalau misalkan kita lulusnya ini di pascasanggah ini, kita nanti menunggu pengumuman pemberkasan itu adalah benar. Nah, ini teman-teman, untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua teman-teman, jadi status hasilnya ini ada yang tidak dapat mengisi formasi. Nah, tidak dapat mengisi informasi, ini artinya adalah kita sebenarnya lolos passing grade. Entah itu P1 atau P2 atau P3, akan tetapi di sini kita kalah perankingan. Nah, kalah perankingan yang mendapatkan ranking tertinggi, nilai terbanyak di peta persaingan formasi yang kita perebutkan, dialah yang mengisi formasi ini, teman-teman. Jadi kita ini lolos passing grade, tapi tidak dapat mengisi formasi. Kemudian untuk prosedur selanjutnya apa, teman-teman? Nah, prosedur selanjutnya, kalau misalkan di sini disampaikan menunggu optimalisasi formasi dan pengumuman berkasan, ini adalah belum benar, teman-teman. Kalau misalkan ini diterapkan pada pengumuman yang tanggal 21. Jadi langkah, yang ini adalah nanti diterapkan ketika sudah pengumuman pascasanggah gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini nanti yang poin kedua, tidak dapat mengisi formasi, nanti ketika kita cek di pengumuman yang, tanggal 21 Desember, ini adalah prasanggah, maka di sini kalau teman-teman merasa yakin bahwa ada kesalahan nilai yang diberikan atau afirmasinya belum dihitung, maka teman-teman ini langkah selanjutnya, proses selanjutnya adalah di sini teman-teman bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah. Nah, masa sanggahnya nanti masa sanggah 2 ini, kita bisa mengajukan sanggah tanggal 22 sampai tanggal 24. Nah, nanti sanggahan kita, misalkan afirmasi saya nggak dihitung, misalkan afirmasi usia nggak dihitung, afirmasi THK2 nggak dihitung, dan lain sebagainya, afirmasi cerdik dan lain sebagainya, maka di sini nanti jawab sanggahnya itu tanggal 24, sampai 30. Kalau misalkan kita nggak lolos juga, entah itu sanggahan kita ditolak atau kita tetap kalah peringkingan setelah, hasil sanggah kita diakui dan nilai kita masih di bawahnya dari P1 yang lulus dan mengisi formasi, maka langkah berikutnya adalah seperti ini. Kita menunggu optimalisasi formasi dan juga pengumuman pemberkasan. Nah itu teman-teman. Nah itu. Kemudian untuk yang poin ketiga, jika kita mendapatkan keterangan hasil P3K tahap 2, di sini ada tulisan tidak lulus. Nah, tidak lulus itu adalah diartikan kita tidak lolos passing grade, entah itu P1, P2, P3, kita tidak memenuhi untuk nilai kita. Dan kita harus ingat ya, untuk passing grade itu bukan hanya teknis saja, tapi juga lolos passing grade dari manajerial sosiokultural dan juga wawancara. Nah itu teman-teman. Jadi di sini kita nggak lolos passing grade, maka kita tidak dapat mengisi formasi. Nah, di sini tidak tertaut pada perankingan ya. Kemudian kalau misalkan nggak lulus, apakah kita bisa mengikuti ujian P3K tahap 3 jika masih ada formasi? Nah, ini benar kalau misalkan diterapkan nanti pada tanggal 31 Desember, yaitu pengumuman pascasanggah. Kalau misalkan di sini kita terapkan pada tanggal 21 Desember, maka di sini kita bisa mengajukan sanggah ya. Asalkan, di sini kita yakin bahwa kita itu ada nilai yang salah atau mungkin ada kesalahan sistem yang membuat kita nggak lulus, entah itu afirmasi kita nggak diakui atau mungkin nilai yang dihitung salah, nggak sama dengan, hasil cat UNBK yang sudah kita catat pada kartu ujian kita atau seperti apa. Ini teman-teman langkah berikutnya kalau di tanggal ini teman-teman bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah.
Terkait tentang cara nyanggahnya itu gimana, contoh kalimatnya gimana, itu sudah saya sediakan pada video saya sebelumnya di playlist tutorial kepegawaian ya. Nah ini teman-teman, jadi kalau misalkan di sini ada tampilan seperti ini, kita harus cermati. Apakah status ini kita dapatkan ketika prasanggah atau pascasanggah? Tentunya berbeda.